mashu 'alal khuffaini jaizun fil wudu'i la fi ghuslin la fi ghusli fardhin aw naflin wala fi izalati najasatin. Ya. Sekarang kita membahas masalah khuf. Khuf itu adalah sepatu. Kalau sepatu ya tentu akan kita pakai dua, berarti khuffaini, dua pasang sepatu. Wal mashu, mengusap dua sepatu yang kita pakai itu boleh di dalam praktek wudu. Jadi maksudnya tidak perlu mencopot sepatunya ketika kita mau wudu, itu hukumnya boleh. Artinya sudah dianggap cukup dengan mengusap. Kalau kita pakai sepatu, kita usap sepatunya pakai air, tidak perlu dicopot. Tapi tentu harus memenuhi syarat-syaratnya, ketentuan-ketentuan pemakaian khuf yang boleh untuk kita usap dan cukup wudunya sah, itu ada syarat-syaratnya. Ya, nanti syaratnya kita jelaskan, kita urai satu persatu. La fi ghusli fardin, tidak dalam basuhan, tidak di dalam mandi fardu, tidak di dalam mandi sunnah, dan juga tidak di dalam menghilangkan najis. Jadi hanya di dalam masalah wudhu saja. Jadi kalau kita pakai sepatu di waktu kita mau mandi fardu atau mandi sunnah atau menghilangkan najis, maka tidak akan terwakili dengan cara diusap, harus dilepas maksudnya. Ya. Pernah dengar pembahasan begini? Pernah. Khuf. Nah, jadi hanya di dalam masalah wudu. Kalau mandi tidak bisa, menghilangkan najis tidak bisa, dengan cara diusap sepatunya saja. Misalkan di dalam kaki kita yang sudah terbungkus dengan sepatu, kemudian kita mau menghilangkan najis yang ada di dalam sepatu kakinya itu ya, itu tidak bisa terwakili dengan mengusap sepatunya. Tapi kalau masalah wudu ini boleh, tentu dengan syarat-syaratnya ya. Maka nanti kita simak syarat-syaratnya. Falau ajnaba au damiyat rijluhu fa'aradal masha badalan an ghuslil rijli lam yajuz bal la budda minal ghusli. Tuh. Kalau orang itu junub atau kakinya berdarah, berarti kan najis. Ya. Kalau junub ya berarti harus mandi. Mandi semua anggota, kulit dan rambut yang zahir harus terkena basuhan air. Kemudian ternyata dia ingin mengusap sebagai pengganti basuhan kaki yang ada di dalam sepatu itu. Kita usap sepatunya, lam yajuz, tidak boleh ya, harus dicopot kemudian kita basuh. Paham ya? Paham. Alhamdulillah. Wa ash'ara qawluhu jaizun anna ghuslar rijlaini afdalu minal mashi. Ungkapan jaizun yang ada dalam awal bab tadi boleh dilakukan di saat kita wudu, mengusap muza, itu memberikan pengertian bahwa membasuh kedua kaki itu lebih afdal daripada mengusapnya. Paham ya? Kita pakai sepatu, kita boleh mengusapnya, tapi lebih afdal kita copot dan kita basuh.
Ya dipraktekkan tidak apa-apa ini, karena boleh praktekkan sesekali kita praktekkan tidak apa-apa. Wa innama yajuzu mashul khuffaini la ahadihima faqat illa ayyakuna faqidal ukhra. Mengusap kedua khuf, kedua sepatu itu hanya boleh ya kedua-duanya, tidak salah satunya. Maksudnya kalau mau mengusap sepatu harus kedua-duanya, tidak boleh kita ambil satu saja, kecuali bagi orang yang memang kakinya cuma satu. Ini syarat-syaratnya ini, kita sampai pada syarat-syaratnya. Kapan orang itu boleh mengusap kedua sepatu untuk praktek wudhu? Yaitu jika memenuhi 3 syarat. Bisalah sati syaraitu ayyabtadi'a ayyashahsulu besahuma ba'da kamalit taharah. Ya. Dia syarat yang pertama, dia harus memulai penggunaan atau pemakaian 2 khuf itu setelah sesucinya sempurna. Sempurna sesuci dulu, baru pakai khuf. Maka pemahamannya, falau ghasala rijlan wa albasahuma khuffaha summa fa'ala bil ukhra kadzalik lam yakfi. Ini pemahamannya. Maka apabila seseorang itu membasuh dan memakai satu khuf, kemudian dia melakukan dengan hal yang sama, maka tidak cukup. Falau ghasala rijlan, artinya belum selesai semua dibasuh, hanya satu kaki dibasuh, kemudian dia pakai sepatunya. Ya. Habis itu dilanjutkan pada kaki yang satunya lagi dibasuh kemudian dipakai. Itu tidak bisa. Karena apa? Pemakaiannya belum sempurna bersesuci. Paham ya? Benar paham? Ya, alhamdulillah. Jadi kedua-duanya harus terbasuh semua. Sempurna bersesuci baru pakai bareng. Tapi kalau satu dibasuh baru pakai sepatu, kan satunya belum terbasuh. Nah, maka ini yang dikatakan belum sempurna bersesuci. Nah, ini tidak bisa. Walau ibtada alubsahuma ba'da kamalit taharati summa ahdasa qabla wusulir rijli qadamal khuffi lam yajuz al-masruh. Sekarang apabila dia memulai pemakaian kedua khuf setelah sempurna bersesuci, tapi kemudian dia hadas sebelum kaki ini terpasang secara sempurna. Paham? Begini, wudhu sudah selesai sempurna. Habis itu kita mau pakai khuf, kita pakai ini sepatunya. Yang satu kanan sudah, kiri dalam proses. Sebelum sempurna proses pemasangan khuf, ya, ternyata batal wudhunya. Ngentutkah atau tersentuh dengan lain jeniskah, atau apa saja yang membatalkan wudhu, maka ini tidak bisa, tidak cukup untuk mengusap muzah tadi, mengusap sepatu tadi. Paham ya? Nah. Syarat yang kedua, jadi intinya tadi syarat yang pertama harus sempurna sesuci dulu baru pakai sepatu. Kalau sesuci belum sempurna pakai sepatu dengan gambaran yang tadi itu,
maka tidak cukup, tidak boleh kita mengusap sepatu. Ya. Oh ya, kasihan. Ya ya, jangan sampai kencing di celana. Geserlah yang panas, geser, cari yang tidak panas. Kemudian yang kedua syaratnya adalah wa ayyakuna ayil khufani satiraini li mahalli ghaslil fardi minal qadamaini bi ka'bayhima falau kana dunal ka'baini kal midas lam yakfi al mashu alaihima. Syarat yang kedua, khuf ini, sepatu ini kriterianya harus bisa menutupi tempat yang kita basuh, tempat kefarduan membasuh, yakni kedua kaki kita, dari telapak kaki sampai ke mata kaki. Ini kan mahallul fardi, ya, tempat yang harus kita basuh. Nah, sepatunya ini harus bisa menjadi satir, harus bisa menjadi penghalangnya tembusnya air pada kaki ini. Paham ya? Dari telapak kaki sampai mata kaki. Jadi kalau sepatunya di bawah mata kaki itu tidak memenuhi jadi kayak sepatu bot lah begitu. Kan di atas mata kaki. Kalau sepatu yang kayak sepatu sandal begitu kan di bawah mata kaki. Nah, itu tidak memenuhi syarat. Di sini kalmidas contohnya. Ini contoh sepatu yang tidak sampai melewati mata kaki, hanya di bawah mata kaki. Itu tidak bisa, tidak cukup, tidak memenuhi syarat. Yang dimaksud satir wal muradu bis satir huna al ha'il la mani'ur ru'yah. Yang dimaksud dengan satir adalah ha'il, penghalang tembusnya air pada kulit kaki, bukan penghalang pandangan. La mani asatri, la mani arru'yah, bukan sesuatu yang menghalangi pandangan. Jadi misalkan ada yang transparan, terbuat dari plastik kah, yang bening, nah, ini tidak masalah. Karena yang dimaksud satir di sini adalah ha'il, penghalang tembusnya air pada kaki. Nah, jadi kalau misalkan satirnya transparan, tidak apa-apa, kayak terbuat, misalkan sepatu terbuat dari plastik yang transparan, bening begitu, sehingga kulit kaki terlihat, itu tidak masalah. Karena yang penting di situ adalah ada sesuatu yang menghalangi, terbuat dari sesuatu yang menghalangi tembusnya air pada kaki. Kemudian wa ayyakuna satru min jawanibil khuffaini la min a'lahuma. Satir yang dimaksud adalah dari sisi samping kanan kiri, belakang depan kedua khuf itu, tidak dari atas. Jadi kalau dari atas tidak masalah, misalkan sepatunya di bagian atasnya mulutnya lebar, nah, kemudian terlihat kulit-kulit yang ada di kaki, itu nggak masalah. Karena yang dimaksud satir itu tidak tembus air dari arah kiri, dari arah bawah, dari arah depan, belakang gitu. Paham ya? Yang terakhir, wa ayyakuna mimma yumkinu tatabul masyi alaihima. Yang ketiga,
keberadaan khuf ini, sepatu ini terbuat dari sesuatu yang mungkin digunakan untuk perjalanan bolak-balik, ya. Mulai dari persinggahan, kemudian rihlah lagi, melanjutkan perjalanan itu mungkin. Artinya memang terbuat dari bahan-bahan yang kuat, tidak mudah rusak begitu. Nah, kalau sepatu yang cepat rusak berarti tidak memenuhi syarat. Paham ya? Maksudnya begini deh. Ini sudah tergambarkan apa belum? Kita itu kalau nanti sudah pakai khuf, setelah sempurna bersesuci dan khufnya memenuhi syarat, kriterianya sudah terpenuhi, yakni dia mampu menahan menahan masuk tembusnya air pada kulit kaki satu, kemudian di atas mata kaki, sepatunya di atas mata kaki. Itu nanti untuk wudhu berikutnya bisa tidak dilepas, begitu maksudnya. Batal kan? Sudah wudhu dulu sempurna, kemudian pakai khuf, pakai 2 sepatu, setelah itu batal. Nah, tidak usah dicopot, boleh begitu maksudnya. Untuk khusus di bagian kaki. Kalau yang lain seperti biasa wudhunya, tapi pas nanti sampai kaki, maka boleh, tidak perlu dicopot, tinggal diusap pakai air saja. Begitu maksudnya. Nanti ada masanya. Kalau bagi mukim sehari semalam, kalau bagi orang musafir 3 hari 3 malam. Itu. Nah, waktunya pemakaian khuf yang boleh diusap tanpa perlu dicopot itu ada waktunya. Tapi ini nantilah, belum ditulis. Tidak apa-apa. Syarat yang ada tambahan syarat ini ya. Wa yustaratu aidan, wa yustaratu aidan taharatuhuma. Syaratnya kedua khufnya tetap suci, tetap dalam keadaan suci. Kalau khufnya sudah najis, terkena najis, maka tidak boleh lagi kita praktek wudu dengan cara mengusapnya. Walaula bisa khufan fauqa khufin li syiddatil baradi masalan fa in kana al-a'la sadihan lil masjidun al-asfal sahal masu 'alal a'la. Sekarang bagaimana kalau pakai double? Pakai sepatu double, 2 lapis, satu sepatu sudah dipakai, tapi karena dalam kondisi cuaca yang sangat dingin biasanya, akhirnya menuntut untuk memakai 2 sepatu. Bagaimana itu kalau begitu? Maka fa in kana al-a'la salihan lil masih, jika yang sepatu yang lebih, yang lapisan kedua lah ya, yang di luar a'la itu layak untuk dibasuh, sementara yang asfal tidak layak, artinya tidak memenuhi syarat, maka sah mengusap yang sepatu luar. Nah, wa in kana al asfalu salihan lil masjidun al a'la famasul asfal sahha. Kalau misal yang bawah itu yang layak untuk diusap, yang luar tidak layak, artinya tidak memenuhi kriteria atau memenuhi syarat, maka famasul asfal sahha. Mengusap yang bawah itu sah. Atau yang luar, tapi catatannya fawasolal balal lil asfal, catatannya ada basah yang tembus pada
sepatu yang lebih dalam. Itu sah. Tapi catatannya in qasadal asfala au qasadahuma, jika memang dia bermaksud untuk mengusap sepatu yang dalam atau bermaksud untuk mengusap kedua-duanya. Gitu ya. La in qasadal a'la faqat, tidak sah jika hanya bermaksud mengusap sepatu yang bagian luar saja. Sekarang wa illam yaksud wahidan minhuma bal qasadal mashafil jumlah ajza'a fil asa, jika dia tidak bermaksud sama sekali untuk mengusap salah satunya atau kedua-duanya, itu menurut qaul asa tetap sah. Dia hanya bermaksud secara jumlah saja, maka menurut qaul asa itu sah. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Tanyakan sebelum ditutup. Kalau ada yang mau ditanyakan. Ada? Ya sudah, alhamdulillah. Kalau nggak ada yang ditanyakan berarti paham. Mudah-mudahan kita paham betulan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.